Pemerintah sengaja menetapkan aturan bahwa BPJS Jaminan Hari Tua baru bisa dicairkan setelah berusia 56 tahun karena dananya digunakan untuk proyek-proyek dan membayar hutang. Benarkah demikian? Bertemu lagi di channel Bob Syahaan. Pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait BPJS pensiun yang baru bisa dicairkan setelah berusia 56 tahun. Nah, tentunya ini banyak pihak yang tidak setuju, namun ada juga yang setuju terkait dengan peraturan ini. Nah, bahkan kalau kita lihat KSPI juga menyatakan hal yang serupa. Nah, seperti yang saya kutip dari web CNN mengatakan bahwa KSPI pertanyakan dana jaminan hari tua, jangan dipinjam untuk proyek mercusuar. Nah, kalau kita lihat di sini Ketua Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras jika dana jaminan hari tua dipinjam untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar. Nah, jadi dikatakan bahwa pernyataan ini disampaikan Said merespon Menaker Ida Fauziah yang mengeluarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan tata cara dan persyaratan manfaat JHT. Nah, beliau juga sangat menegaskan bahwa BPJS itu jangan jadi sengaja ditahan. JHT tidak boleh diambil, kemudian digunakan dana-dana ini dipinjam oleh negara. Jadi, dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia juga sangat jelas menolak peraturan ini. Nah, bahkan juga imbas dari peraturan ini, para pegawai, para pekerja di Indonesia juga sangat terusik. Nah, ini bahkan ada yang membuat petisi di change.org, bahkan yang pada saat video ini dibuat telah ditandatangani sebanyak 246.734 dengan harapan bahwa dengan ditandatangani petisi ini nantinya akan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Ini kalau ini kita lihat disampaikan kepada Ida Fauziah dan tentunya para pemerintah lah yang menetapkan kebijakan ini supaya kebijakan ini direview kembali. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya teman-teman yang membuat petisi ini sangat banyak ya kalau kita lihat di channel kita. Tapi dengan judul yang menandatangani sangat banyak itu dengan judul gara-gara aturan baru ini JHT tidak bisa cair sebelum 56 tahun. Nah, petisi ini dibuat oleh saudari Suhari Ete. Nah, kalau saya baca petisinya seperti ini. Dear teman-teman buruh pekerja, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menetapkan aturan terkait pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya bisa dicairkan pada usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 2022 ini juga sekaligus mencabut Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan manfaat jaminan hari tua. Nah, jadi sekilas info, kalau di Peraturan tahun 2015 ini bisa dicairkan 1 bulan setelah menerima surat pemberitahuan pemberian pekerjaan. Peraturan Menteri yang telah diundangkan pada 4 Februari 2022 ini menyebutkan dalam pasal 3 bahwa manfaat JHT baru dapat diberikan saat peserta masuk masa pensiun di usia 56 tahun. Selanjutnya dalam pasal 4 disebutkan bahwa manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun itu juga termasuk peserta yang berhenti bekerja. Dengan aturan baru itu, bagi buruh yang di PHK atau mengundurkan diri baru bisa mengambil dana pensiun jaminan hari tuanya saat usia pensiun. Jadi kalau buruh pekerja di PHK saat berumur 30 tahun, maka dia baru bisa ambil dana JHT-nya di usia 56 tahun atau 26 tahun setelah di PHK. Padahal saat ini dana kelolaan BPJS Tenaga Kerja sudah lebih dari 550 triliun rupiah. Padahal kita sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di PHK. Di aturan sebelumnya, pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja. Karenanya, mari kita suarakan bersama-sama untuk tolak dan batalkan Permenaker 2 2022
tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Sebarkan juga petisi ini di medsosmu. Terima kasih, Suhari ET. Nah, teman-teman, ini opini bahkan juga gagasan yang diberikan oleh saudari Suhari ET ini sangat mewakili, kalau saya bilang hampir mewakili sebagian besar para pekerja yang tidak setuju dengan penetapan ini. Nah, ini saat ini sudah ditandatangani oleh 246.734 orang. Apakah teman-teman juga merasa terusik dan ikut berpartisipasi untuk menandatangani petisi ini? Kita berharap bahwa kebijakan ini direview kembali agar ini bisa pro terhadap para pekerja di Indonesia. Oke teman-teman, kalau teman-teman setuju dengan petisi ini, mari sama-sama kita tandatangani supaya kita menyuarakan aspirasi kita. Besar harapan kita bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi dan melakukan review atas aturan ini. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali.